Halo selamat pagi, jumpa lagi di Berita Makassar bersama saya Doni Hermatra. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami pagi ini. Demo tolak penghapusan premium di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan melanggar protokol kesehatan. Pembobol indekos di Kota Makassar gasak 8 ponsel penghuni. Lewati masa libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah kebutuhan pokok di pasar Kota Parepare mulai turun. Kita ke informasi pertama. Unjuk rasa Aliansi Masyarakat Miskin Kota Makassar menimbulkan kemacetan panjang hingga 3 km di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Para peserta aksi penolakan kebijakan penghapusan BBM bersubsidi itu juga melanggar protokol kesehatan. Aliansi Masyarakat Miskin Kota Makassar berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sulsel. Massa sampai menutup sebagian badan Jalan Urip Sumoharjo. Mereka menolak kebijakan pemerintah yang akan menghapuskan BBM jenis premium serta Pertalite dan menggantinya ke Pertamax. Kebijakan itu dinilai menyengsarakan rakyat. Kebijakan pemerintah untuk menghapuskan bahan bakar minyak bersubsidi dengan dalih ramah lingkungan. Perlu saya sampaikan bahwa dalih ramah lingkungan itu hanya sebatas fatamorgana, saudara-saudaraku. Sedangkan kita lihat industri-industri tambang-tambang ilegal itu dapat merusak lingkungan lebih dari apa yang kita lihat, saudara-saudaraku. Selain menutup jalan, massa juga membakar ban bekas yang membuat kemacetan hingga 3 km. Sebagian besar dari pengunjuk rasa juga mengabaikan protokol kesehatan. Kebanyakan dari mereka tidak memakai masker yang dapat memicu penyebaran COVID-19. Apalagi Omikron sudah masuk ke tanah air. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Aksi pembobol kamar indekos di Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar terekam kamera pengawas. Tersangka menyasar kamar indekos yang tidak terkunci atau penghuninya tengah tertidur lelap. Dengan berhati-hati, pria 46 tahun ini masuk ke sebuah indekos di Kecamatan Taman Larea, Kota Makassar pada akhir Desember lalu. Ia membobol sejumlah kamar indekos lalu mengambil sejumlah barang milik penghuni indekos. Ia melancarkan aksinya di 2 indekos yang berbeda. Dari hasil rekaman kamera pengawas, unit Jatantras Polrestabes Makassar mengidentifikasi tersangka. Polisi akhirnya menangkap Andri alias Indri di rumahnya di Jalan Depa Sawi Dalam, Kota Makassar. Polisi juga membekuk 2 pria lain yang menjadi penadah barang curian tersangka. 4 telepon genggam disita dalam penangkapan ini. Dari hasil interogasi, tersangka mengaku menyasar indekos yang ditinggalkan penghuninya atau sedang tertidur. Ia telah mencuri 8 ponsel dari 2 indekos berbeda. Hasil curiannya dijual ke penadah dengan harga murah. Seringkalinya terjadi pencurian di dalam kos-kosan. Maka kami dari tim Jatantras melakukan penyelidikan dan dari hasil CCTV dikembangkan dan alhamdulillah kita bisa berhasil mengamankan pelaku berinisial IN. Kemudian dari hasil pengembangan IN mengakui telah beberapa kali memasuki rumah kos-kosan dan berhasil mengambil sekitar kurang lebih 8 handphone yang ada di dalam kos-kosan tersebut. Kemudian dia jual ke beberapa tempat, yaitu dengan harga yang cukup miring. Polisi masih mencari barang bukti telepon genggam hasil curian yang sudah dijual lewat media sosial. Para tersangka kini ditahan di Polsek Taman Larea untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pembunuhan imam masjid di Belopa, Kabupaten Luwu yang terjadi pada Jumat dini hari dilakukan seorang pemuda saat korban hendak melaksanakan sholat subuh masih menyisakan kenangan bagi para jamaah. Korban yang merupakan pensiunan guru sekolah dasar ini dikenal sabar dan pendiam.
Kematian Imam Masjid Al-Ikhwan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, karena dianiaya seorang pemuda masih menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan jemaah. Bagi mereka, almarhum Muhammad Yusuf Kartubi adalah sosok yang ramah dan taat dalam menjalankan sholat. Almarhum tak pernah meninggalkan sholatnya dan rajin mengajak jemaah lain untuk sholat berjamaah. Pensiunan guru sekolah dasar itu sudah menjadi pengurus masjid sejak masjid ini dibangun. Sebagian besar dari jemaah sudah menganggap almarhum sebagai orang tua. Keseharian beliau itu sangat baik, ramah. Beliau itu saya anggap sebagai orang tua angkat saya di lingkungan ini karena saya juga adalah pendatang. Dia sangat aktif di masjid, bahkan hampir dibilang tidak pernah absen salat 5 waktu. Dia adalah tokoh yang menjadi panutan di lingkungan Sienga ini. Sejak beradanya ini masjid, beliau itu adalah menjadi pengurus sampai meninggalnya. Itu sekitar berapa tahun? Oh, sudah lama sekali. Sedangkan saya berada di Belopa ini hampir 30 tahun. Nah, sebelumnya itu. Imam Masjid 70 tahun itu meninggal dunia karena dianiaya seorang pemuda sebelum menjalankan sholat subuh pada 30 Desember lalu. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit tetapi meninggal karena luka di kepala korban. Pelaku penganiayaan, pemuda 22 tahun sudah ditangkap dan kini menjalani proses hukum dengan ancaman 7 tahun penjara. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Luwu. Suasana duka menyelimuti rumah bocah yang terseret arus sungai di Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara. Korban terbawa arus karena terpeleset saat akan memotong ranting pohon di pinggir sungai. Tangisan histeris keluarga tak terhindarkan saat jenazah bocah yang terbawa arus sungai tiba di rumah duka di Desa Tandongkon, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara. Bocah 12 tahun ini terbawa arus saat memotong ranting pohon di pinggir sungai. Baik, untuk proses evakuasi memang tim SAR gabungan agak kesulitan dalam melakukan evakuasi berhubung di lapangan arus sungai sangat deras dan bobotnya air sangat naik. Dan makanya kami dari tim SAR gabungan membuat teknik estafet dengan membentangkan tali ujung ke ujung guna bisa menyeberang. Sebelumnya korban terpleset dan jatuh ke sungai yang berbatasan dengan kebun. Dibutuhkan waktu 3 hari untuk mencari korban. Jenazah ditemukan 33 meter dari lokasi jatuhnya korban. Jenazah terpaksa dievakuasi dengan menggunakan tali untuk melintasi sungai yang berairan deras. Wahyudi Baso melaporkan dari Toraja Utara.